Ganjar Pranowo, Erick Thohir dinilai pasangan yang menarik untuk Pilpres 2024. Memang kalau kita lihat dalam simulasi 3 pasang atau 2 pasang, secara umum Erick Thohir menyumbang suara ya. Tetapi kalau kita lihat perbedaan antara pasangan entah itu Ganjar Erick atau Prabowo Puan atau Anies Baswedan AHY, meskipun Ganjar Erick sedikit lebih unggul, tetapi secara statistik tidak signifikan. Jadi secara umum memang bergantung pada elektabilitas capresnya. Entah itu Ganjar, entah itu Anies, entah itu Pak Prabowo. Tetapi memang Ganjar Erick kalau dalam simulasi 3 pasang itu lebih unggul dibanding misalnya kalau Ganjar menggandeng Airlangga Hartarto atau Ganjar menggandeng Puan dibanding dengan pasangan yang lain. Tapi dalam simulasi yang lain, ketika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir, perolehannya 31,1%, Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno 30,8%, Prabowo Subianto dengan Puan Maharani 28,1%, yang tidak tahu dan tidak menjawab 10%. Mewakili Ketua Joman Jokowi Mania Jawa Timur, dalam hal ini Joman atau Jokowi Mania Jawa Timur telah resmi menyatakan dan mendeklarasikan untuk calon Presiden 2024 adalah Pak Ganjar Pranowo dan berpasangan dengan wakilnya adalah Bapak Erick Thohir. Kenapa? Pak Ganjar Pranowo adalah merupakan sosok yang merakyat, ya toh, mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Dan kenapa Pak Erick Thohir adalah sosok ekonom? Diharapkan dengan Bapak Erick Thohir bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian sehingga tidak ada lagi pengangguran di negara kesatuan Republik Indonesia. Ganjar Pranowo, Erick Thohir dinilai pasangan yang menarik untuk Pilpres 2024. Berdasar hasil berbagai lembaga survei, terdapat 3 nama kuat Capres 2024 yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, dosen ilmu politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menyatakan memang hanya ada 3 figur tokoh yang berpotensi sangat kuat untuk maju sebagai Capres yakni Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies. 3 tokoh tersebut jika dipasangkan dengan siapapun elektabilitas masih cukup tinggi, kata Wawan dalam keterangannya pada Selasa, 10 Mei 2022. Sementara figur potensial untuk menjadi cawapres menurut Wawan ada nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Sementara figur Puan Maharani tidak menonjol sebagai cawapres. 3 lembaga survei mensimulasikan pasangan Prabowo dan Puan. Memang hasilnya tidak bagus. Namun jika Prabowo dengan tokoh lainnya bagus, Puan masih belum menjadi faktor pendongkrak untuk menjadi figur cawapres. Kalau popularitas Puan sudah populer, mungkin tingkat kesukaan masyarakat terhadap Puan masih kurang, mungkin publik melihat kinerja Puan selama ini cenderung menggunakan jejaring parpol, ungkap Wawan. Jika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir, Wawan menilai calon pasangan tersebut mirip dengan Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Figur Erick tak bisa dilepaskan dari pengusaha yang sukses, ditambah Erick diasosiasikan sebagai tokoh yang berasal dari luar Jawa. Dia mengatakan berdasarkan survei, Ganjar hanya populer dan disukai masyarakat di Jawa saja. Untuk di luar Jawa, Ganjar masih harus banyak bekerja untuk meningkatkan kepopulerannya sehingga dibutuhkan pendamping yang kuat di luar Jawa seperti Erick. Dia pun menilai posisi Erick Thohir sangat menarik. Selain karena memiliki kapital yang cukup besar, figur Erick saat ini memiliki elektabilitas yang terus naik. Kepopuleran Erick di mata masyarakat akan terus meningkat. Erick memiliki modal yang sangat bagus yang tidak dimiliki oleh tokoh lainnya. Kekuatan kapital Erick tak dimiliki oleh figur lain seperti AHY. AHY hanya memiliki modal parpol saja, papar Wawan. Dia mengatakan kinerja publik yang selama ini dilakukan Ganjar dinilai berbagai lembaga survei cukup baik. Sedangkan kinerja Erick Thohir selama ini di BUMN dinilai sebagian lembaga survei politik juga baik. Lebih dari 70% calon pemilih hanya mengandalkan emosional, sedangkan sisanya adalah pemilih kritis atau rasional. Erick yang menjadi anggota Banser merupakan langkah yang harus ia tempuh untuk mendapat perhatian calon pemilih yang mengandalkan emosional atau informasi singkat, kata Wawan. Sobat Erick, kelompok pendukung Erick Thohir untuk maju di pemilu 2024 bertandang di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mereka melakukan konvoi bersama komunitas ojek online
dan klub motor untuk mengenalkan sosok Menteri BUMN kepada masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, komunitas ojol berharap agar Erick bisa meneruskan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kami mengharapkan semoga Bapak Erick Thohir dapat melanjutkan kinerja Bapak Jokowi dan tetap mengutamakan rakyat-rakyat kecil, terutama komunitas ojol, kata Frankie, perwakilan komunitas ojol menanggapi giat konvoy dalam keterangan diterima pada Minggu 8 Mei 2022. Menjawab harapan itu, Sekjen DPP Sobat Erick, Cunduk Bagus, meyakini Erick Thohir adalah sosok tepat untuk menjadi pemimpin dan sangat menginspirasi kaum muda. Selain itu, Erick juga dinilai sangat peduli kepada rakyat kecil. Sobat Erick siap untuk terus mensosialisasikan sosok Erick kepada masyarakat di berbagai provinsi Indonesia dengan keseriusan dalam mendukung beliau. Yakin Bagus. Cara dilakukan untuk mengenalkan sosok Erick tidak hanya dengan konvoi kendaraan, namun juga dengan diskusi ringan dengan masyarakat untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok tani setempat. Kami menyusur daerah Marihat Jaya, Pematang Siantar. Sobat Erick memberikan bantuan alat pertanian berupa pompa pembasmi hama dan cangkul. Pertanian juga salah satu peran penting dalam membangun perekonomian daerah dan nasional. Untuk itu kami Sobat Erick mendukung kelompok tani. Beber Ketua DPW Sobat Erick Sumatera Utara Santi Alfrida Sinurat, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick Thohir berkomitmen menjadikan pondok pesantren sebagai mercusuar peradaban. Selain itu, Erick juga berjanji akan membuat pondok pesantren sebagai salah satu motor penggerak ekonomi umat. Kita dapat bersolidaritas dalam membangun tanah air tercinta dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Ujar Erick Thohir saat bersilaturahmi dengan para kiai dan alim ulama se-Pasuruan Raya, Jawa Timur. Dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin, persatuan bangsa harus menjadi nafas untuk mewujudkan pertumpahan ekonomi dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Erick mengaku telah merancang sejumlah program di BUMN yang dapat dioptimalkan, khususnya oleh kalangan pesantren agar memiliki kemandirian ekonomi. Pertama, program BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama, yang dimulai dari pendirian 250 BUMNU baru tahun ini. Erick berharap BUMN-NU juga didampingi BUMN dapat menjadi faktor pendorong perekonomian umat berbasis pesantren. BUMNU adalah program kolaborasi antara BUMN dan unit usaha di bawah NU yang diluncurkan pada akhir Februari 2022 saat peringatan hari lahir NU ke-99. Kedua, program Santripreneur dan Santri Magang di BUMN yang diharapkan dapat memberdayakan para santri dalam pengembangan ekosistem bisnis dan ekonomi syariah melalui perspektif ilmu fikih yang dikuasai. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait popularitas calon presiden. Hasilnya, popularitas Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir meningkat pesat. Popularitas Erick Thohir meningkat cukup besar dengan kualitas atau kedisukaan yang relatif stabil, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari rilis pada Selasa 26 April lalu. Erick Thohir menempati peringkat ke-8 dari 9 nama capres yang disodorkan ke responden. Total ada 53,6% responden yang mengetahui Erick Thohir. Dari jumlah itu, sebanyak 75,9% responden menyukai Erick Thohir.